Kak, spill kelompoknya dong. Moto kelompok kami, yuk ikuti saya. Kami dari kelompok 1 hukum perorangan. Apa sih hukum perorangan? Mari kita tanya ke Suma. Halo teman-teman, sebelum kita masuk materi di dalam, mari kita mulai apa itu hukum perorangan. Baik, hukum perorangan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang manusia dan badan hukum dalam subjek hukum. Menurut Subjekti 2010, hukum perorangan mengatur tentang siapa yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Selanjutnya ada ruang lingkup dalam hukum perorangan. Dalam hukum perorangan terdapat beberapa jenis ruang lingkup. Yang pertama ada subjek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Artinya, mereka diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan pemikul tanggung jawab. Nah, dalam hukum perorangan terdapat dua jenis subjek hukum. Yang pertama ada orang. Semua manusia dari mereka lahir sampai meninggal dunia dikatakan sebagai subjek hukum. Bahkan janin yang masih dalam kandungan juga dikatakan sebagai subjek hukum dengan keadaan tertentu. Misalnya, ia sudah berhak menerima warisan ketika akan lahir ke dunia. Yang kedua ada badan hukum. Selain manusia, organisasi hingga kelembagaan juga dikatakan sebagai subjek hukum. Contohnya seperti PT, yayasan, organisasi, universitas, bahkan lembaga keagamaan juga dikatakan sebagai subjek hukum. Sehingga badan hukum itu berarti orang dalam arti hukum, jadi bisa melakukan perbuatan hukum seperti menandatangani kontrak, memiliki harta, dan menggugat ataupun digugat. Ruang lingkup yang kedua ada kecakapan hukum dan juga kedewasaan. Nah, kecakapan hukum merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak dan melakukan kegiatan hukum yang dapat menimbulkan akibat dari hukum. Contohnya seperti membeli tanah, menandatangani kontrak, hingga melakukan proses jual beli. Seseorang itu dianggap tidak cakap ketika hukum menilai bahwa ia belum mampu dalam berpikir secara matang dan juga melakukan perbuatan hukum yang dapat ia tanggung jawab sendiri. Yang berikut ada kedewasaan. Nah, dalam hukum Indonesia seperti kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Perkawinan itu mengatakan bahwa kedewasaan itu selalu identik dengan usia 18 tahun dan ketika ia sudah menikah. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada saat menginjak usia ini seseorang dianggap sudah mampu berpikir secara matang dan juga bisa bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dia lakukan. Jadi dengan kata lain, kedewasaan itu menjadi syarat yang sangat penting dalam hukum menilai apakah seorang itu sudah cakap dalam berbuat hukum ataupun tidak. Baik, yang berikut adalah status pribadi. Di dalam status pribadi ini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah perkawinan. Hukum perorangan mengatur tentang perkawinan, di mana mengatur tentang proses perkawinan serta hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang kedua adalah kewarganegaraan. Hukum perorangan juga mengatur tentang kewarganegaraan seseorang, bagaimana dia memperoleh kewarganegaraan serta dia kehilangan kewarganegaraannya. Yang ketiga adalah pengampuan, di mana hukum perorangan mengatur tentang bagaimana seseorang bisa menjadi wali ketika seseorang yang lain tidak cakap hukum. Yang berikut adalah berakhirnya kedudukan hukum seseorang. Kedudukan hukum seseorang dapat berakhir apabila seseorang mengalami yang pertama adalah kematian. Hukum perorangan mengatur bagaimana seseorang itu dapat mengalami kematian serta pewarisan harta kepada pewaris. Yang kedua adalah dinyatakan hilang. Hukum perorangan juga dapat mengatur tentang kepentingan dan hak-hak dari seseorang yang dinyatakan hilang. Jadi bagi teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai subjek hukum. Apa sih itu subjek hukum? Subjek hukum adalah pihak yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, sehingga dapat menjadi pihak yang berwenang dalam hubungan hukum seperti perjanjian dan kepemilikan tanah. Di dalam subjek hukum itu sendiri terdiri atas manusia dan badan hukum, yang dimana keduanya sama-sama mempunyai hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dalam menggugat dan digugat di pengadilan. Jadi teman-teman, manusia dianggap sebagai subjek hukum dalam keadaan hidup maupun meninggal dunia.
Bahkan, janin yang ada dalam kandungan dapat dianggap sebagai subjek hukum bila ada keperluan tertentu. Contohnya seperti ahli waris. Ini diatur dalam pasal 2 KUH Perdata. Sekian, terima kasih. Jadi yang berikutnya adalah kecakapan hukum. Jadi, kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang untuk membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum yang hasilnya mengikat dirinya secara sah. Artinya, jika seseorang cakap hukum, segala tindakan hukumnya dianggap sah dan mengikat. Prinsip umum dari kecakapan hukum adalah setiap orang dianggap cakap kecuali ada aturan hukum yang menyatakan sebaliknya. Yang berikut, orang tidak cakap adalah anak di bawah 18 tahun dan belum menikah biasanya tidak memiliki kecakapan penuh karena dianggap masih berada di bawah pengawasan orang tua. Seseorang yang dinyatakan tidak cakap oleh pengadilan, misalnya karena sakit jiwa, juga tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, jika seseorang remaja di bawah umur mencoba membuat kontrak sewa rumah, kontrak itu bisa dianggap tidak sah karena dia belum cakap hukum. Yang berikut, seorang dewasa yang sehat dan waras dapat membeli kendaraan dengan membuat perjanjian jual beli yang mengikat. Yang berikut, jika seseorang dinyatakan tidak cakap oleh pengadilan karena gangguan jiwa, ia tidak bisa melakukan transaksi sendiri, misalnya menjual rumah tanpa wali. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih ketidakcakapan hukum itu. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa ketidakcakapan hukum adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti usia, kondisi mental, dan juga keputusan pengadilan. Nah, adapun contoh-contoh ketidakcakapan hukum tersebut. Yang pertama, anak di bawah umur atau anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Yang kedua, orang yang ditempatkan di bawah kemampuan. Yang ketiga, orang yang lemah pikiran atau memiliki gangguan mental. Dan yang terakhir yaitu pemboros yang dapat membahayakan kepentingan diri dan juga kepentingan keluarga. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang apa itu kemampuan. Jadi kemampuan adalah kecakapan hukum seseorang, yang dimana kemampuan ini memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan orang tersebut dan juga pada pihak ketiga, yang dimana orang-orang yang ada dalam kemampuan tidak dapat melakukan tindakan hukum kalau tanpa adanya perwakilan atau juga kemampuan itu sendiri. Jadi selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana status pribadi seseorang dapat mempengaruhi kedudukan hukumnya. Yang pertama yaitu kewarganegaraan, di mana status kewarganegaraan seseorang menentukan hak dan kewajiban hukumnya di negara tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu status perkawinan, di mana status perkawinan seseorang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban hukumnya dalam hal harta bersama, hak waris, dan juga tanggung jawab atas keluarga. Yang terakhir yaitu domisili hukum, di mana domisili hukum seseorang menentukan tempat tinggal hukumnya yang berlaku atas dirinya. Yang berikut adalah materi domisili. Jadi, domisili adalah tempat seseorang secara resmi atau bisa tinggal dan menjalankan aktivitas hidupnya. Domisili penting untuk menentukan kewenangan pengadilan, pendaftaran administrasi, pembayaran pajak, dan hak-hak hukum lainnya. Jenis-jenis domisili, yang pertama ada umum, yaitu tempat tinggal sehari-hari seperti rumah yang digunakan sebagai tempat pulang. Yang berikut adalah khusus, yaitu tempat tinggal untuk tujuan tertentu seperti domisili perkawinan, yaitu tempat tinggal bersama setelah menikah. Yang berikut adalah sementara. Jadi sementara ini adalah tempat tinggal dalam waktu terbatas, misalnya saat kerja proyek di luar kota. Perbedaan domisili dalam alamat KTP, yaitu domisili adalah tempat tinggal nyata saat ini, sedangkan alamat KTP adalah alamat yang tercatat di pemerintahan dan tidak bisa diubah sembarangan. Baik, selanjutnya itu berakhirnya kedudukan subjek hukum. Jadi seorang sebagai subjek hukum berakhir ketika yang pertama ia telah meninggal dunia, dan yang kedua ia telah lama pergi tanpa kabar terhadap keluarga maupun orang terdekat dan dinyatakan meninggal oleh pengadilan. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus di mana
seorang anak yang berusia 17 tahun menandatangani surat perjanjian sewa rumah tanpa izin dari kedua orang tuanya. Nah, menurut teman-teman, apakah terhadap surat perjanjian ini sah menurut hukum? Tentu tidak, teman-teman. Karena yang pertama, secara hukum, anak tersebut belum dewasa dan juga ia belum dikatakan cakap hukum, karena di dalam hukum, seseorang dikatakan sudah cakap hukum ketika ia berusia 21 tahun ke atas. Nah, sehingga dari surat perjanjian tersebut dikatakan tidak sah. Tetapi juga bisa dikatakan sah ketika ada persetujuan dari orang tua maupun ketika orang tua tersebut telah meninggal dunia. Sehingga surat keputusan atau surat perjanjian sewa rumah itu dikatakan sah. Selanjutnya yaitu pentingnya hukum perorangan. Jadi hukum perorangan itu sangat penting karena yang pertama, ia menentukan siapa yang sah dan adil bertindak dalam hukum, dan yang kedua, ia menjadi dasar dalam hukum keluarga, waris, dan juga perikatan. Dan yang ketiga, ia melindungi hak-hak individu dalam masyarakat hukum.